Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bihurin Salsabila Firdaus dengan NIM 182222015. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proses sampling dan rekonstruksi sinyal, yaitu prinsipnya, implementasi, dan juga aplikasinya. Yang pertama, prinsip sampling dan rekonstruksi sinyal. Apa itu sampling? Bayangkan kita memiliki sebuah sinyal analog seperti suara manusia saat berbicara. Suara ini adalah gelombang kontinu yang berubah secara halus seiring waktu. Ketika kita ingin menyimpan suara ini dalam bentuk digital, misalnya dalam format MP3, kita tidak bisa langsung menyimpan gelombang tersebut dalam bentuk aslinya. Jadi sebagai gantinya, kita mengambil sampel dari sinyal tersebut pada waktu-waktu tertentu. Proses pengambilan sampel ini disebut juga sampling, dan hasilnya adalah kumpulan titik-titik diskrit yang mewakili sinyal asli, agar sinyal bisa direkonstruksi kembali dengan baik. Kemudian, kita juga harus memilih frekuensi sampling yang juga cukup tinggi. Kemudian ada aturan dasar sampling. Ada sebuah aturan penting yang disebut dengan teorema Cuisenaire yang mengatakan bahwa agar sinyal bisa direkonstruksi dengan benar, kita harus mengambil sampel setidaknya 2 kali lebih cepat dari frekuensi tertinggi yang ada dalam sinyal asli. Jika kita melanggar aturan ini, kita akan mengalami aliasing, yaitu ketika bentuk sinyal hasil rekonstruksinya menjadi tidak sama dengan sinyal aslinya. Ilustrasi nyatanya, bayangkan jika kita mengambil foto seseorang yang sedang berlari dengan kamera, yang tentu saja hanya bisa mengambil satu gambar setiap beberapa detik. Jika kecepatan ranah kamera tersebut terlalu lambat, kita mungkin menangkap gambar yang salah. Misalnya, orang tersebut terlihat berada di posisi yang berbeda dari yang sebenarnya. Nah, hal yang sama terjadi juga dalam sampling. Jika kita mengambil sampel yang terlalu jarang, informasi penting dalam sinyal asli juga akan hilang atau juga berubah. Gambar ini menunjukkan perbandingan antara sinyal asli dan juga sinyal sampling. Berikut penjelasannya. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan sinyal asli, yang merupakan sinyal kontinu XT yang terdiri dari kombinasi dua fungsi kosinus, yaitu XT sama dengan cos 5 Vt ditambah cos 2 Vt. Kemudian sinyal ini kontinu terhadap waktu, artinya nilainya tersedia untuk setiap titik waktu dalam rentang tertentu. Kemudian di gambaran sebelah kanan merupakan sinyal hasil sampling, di mana sinyal ini diperoleh dengan melakukan sampling pada sinyal kontinu menggunakan interval sampling tertentu, seperti TS sama dengan 0,05S. Sampling ini adalah proses pengubahan sinyal kontinu menjadi diskrit dengan mengambil sampel pada titik-titik waktu tertentu. Kemudian hasilnya ini berupa titik-titik diskrit yang mewakili amplitudo sinyal asli pada waktu-waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, apa itu rekonstruksi? Setelah kita memiliki sinyal dalam bentuk diskrit atau yang berupa titik-titik hasil sampling, kita mungkin ingin mengubahnya kembali menjadi bentuk analog yang halus. Nah, proses ini disebut juga dengan rekonstruksi sinyal. Untuk melakukan rekonstruksi ini, kita menggunakan teknik interpolasi, yaitu cara mengisi titik-titik kosong di antara sampel agar sinyal kembali menyerupai bentuk aslinya. Cara yang paling umum untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan filter low pass, atau yaitu alat yang menghaluskan sinyal dengan menghilangkan frekuensi yang tidak diperlukan. Lalu ilustrasi nyatanya, misalkan kita ingin menggambar ulang garis kurva hanya dengan melihat titik-titik tertentu di sepanjang garis tersebut. Nah, jika kita menggunakan penggaris dan menggambar garis yang menghubungkan titik-titik itu secara mulus, kita bisa mendapatkan bentuk yang mendekati garis aslinya. Nah, gambar ini menggambarkan proses rekonstruksi sinyal dari sinyal analog ke sinyal yang telah disampling dan kemudian direkonstruksi kembali. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah analog sinyal atau sinyal analog. Nah, pada bagian kiri atas ini terdapat sinyal kontinu yang berbentuk gelombang sinus. Ini adalah sinyal asli sebelum adanya proses digitalisasi. Kemudian yang kedua, ini adalah sampling atau dikritisasi sinyal. Nah, proses sampling ini mengambil nilai sinyal analog pada titik-titik waktu tertentu. Titik-titik hasil sampling ini ditampilkan dalam bentuk titik diskrit yang mewakili amplitudo yang asli. Kemudian yang ketiga, interpolasi dan rekonstruksi. Nah, pada bagian yang di tengah ini, titik-titik hasil sampling digunakan untuk mendekati kembali sinyal asli dengan interpolasi. Interpolasi adalah teknik untuk mengisi kembali nilai antara titik-titik sampling agar terbentuk gelombang yang lebih mirip dengan sinyal aslinya. Jika sampling dilakukan dengan frekuensi yang cukup tinggi, sesuai dengan teorema Enkes,
maka sinyal yang direkonstruksi akan menyerupai sinyal analog aslinya. Kemudian yang terakhir, reconstructed sinyal atau sinyal yang telah direkonstruksi. Nah, pada bagian kanan atas dan bawah, terlihat bahwa sinyal telah dikembalikan lagi ke bentuk yang hampir menyerupai sinyal asli. Namun, jika terjadi aliasing akibat frekuensi sampling yang kurang, maka sinyal yang direkonstruksi bisa mengalami distorsi. Selanjutnya, bagaimana sampling dan rekonstruksi dilakukan dalam perangkat elektronik? Dalam perangkat elektronik, proses sampling dan rekonstruksi dilakukan oleh dua komponen utama. Yang pertama ada analog to digital converter atau ADC, yang mana mengubah sinyal analog menjadi digital. Kemudian digital to analog converter atau DAC, yang mana mengubah sinyal digital kembali menjadi analog. Yang pertama dibahas merupakan proses sampling dalam ADC atau analog to digital converter. ADC ini adalah komponen elektronik yang mengambil sinyal analog dan mengubahnya menjadi data digital yang bisa diproses oleh komputer atau perangkat digital lainnya. Prosesnya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama ada sampling. Perangkat elektronik mengambil nilai dari sinyal analog pada interval waktu tertentu menggunakan rangkaian sample and hold atau S dan H. Kemudian setiap titik yang diambil adalah representasi dari sinyal pada waktu tersebut. Kemudian yang kedua ada kuantisasi. Setelah sampel diambil, perangkat harus mengubahnya menjadi nilai diskrit yang bisa disimpan dalam bentuk biner. Karena komputer hanya bisa memahami angka dalam jumlah yang terbatas, dan setiap nilai amplitudo disesuaikan ke dalam level terdekat. Jika jumlah level terlalu sedikit, informasi bisa hilang yang menyebabkan kesalahan kuantisasi. Berikut contohnya ada nilai analog V dan nilai digital biner di tabel yang sebelah kanan ini. 0 sampai 0,625, nilai digital atau binernya itu 000, kemudian 0,625 sampai 1,25 itu 001. 1,25 sampai 1,875 itu 010, 1,875 sampai 2,5 itu 011, 2,5 sampai 3,125 itu 100, 3,125 sampai 3,75 101 dan juga seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah encoding, di mana setelah dikonversi ke bentuk diskrit, data ini diubah menjadi kode biner yang misalnya dalam bentuk 8 bit atau juga 16 bit, sehingga bisa digunakan oleh perangkat digital. Lalu contoh nyata ADC ini saat kita merekam suara menggunakan mikrofon. Suara yang terbentuk gelombang analog dikonversi menjadi data digital oleh ADC sebelum akhirnya disimpan di komputer atau ponsel. Selanjutnya, proses rekonstruksi dalam DAC atau digital to analog converter. Nah, setelah sinyal berada dalam bentuk digital, kita mungkin ingin membalikkannya lagi menjadi bentuk analog agar bisa didengar atau digunakan dalam perangkat lain. Nah, proses ini dilakukan oleh DAC yang terdiri dari 2 langkah utama. Yang pertama ada zero order hold atau ZOH, yaitu menghasilkan sinyal tangga. DAC pertama-tama mengambil data digital dan mengubahnya menjadi sinyal dengan bentuk tangga, di mana setiap titik memiliki nilai yang tetap sampai titik berikutnya muncul. Yang kedua ada filter low pass, di mana dia menghaluskan sinyal tangga menjadi gelombang yang kontinu, agar sinyal ini terlihat lebih halus dan menyerupai bentuk gelombang aslinya. Nah, perangkat menggunakan filter low pass untuk menghilangkan frekuensi tinggi yang tidak diperlukan. Lalu ada contoh nyata DAC, ketika kita memutar musik dari ponsel atau juga komputer. Data digital dalam file MP3 atau WAV diubah kembali menjadi sinyal listrik oleh DAC, sebelum akhirnya dikirim ke speaker sehingga kita bisa mendengar suara dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan matematikanya di 3.1 sampling dalam domain waktu dan frekuensi. Ketika kita memiliki sinyal analog, sinyal ini bersifat kontinu dalam waktu dan juga memiliki bentuk gelombang yang bisa berubah secara halus. Saat kita ingin mengubahnya menjadi sinyal digital, kita harus mengambil sampel pada waktu-waktu tertentu dengan selang waktu yang tetap. Nah, selang waktu yang ini disebut dengan periode sampling, yang menentukan seberapa sering kita mengambil titik dari sinyal asli. Nah, setiap titik yang kita ambil disebut dengan sampel. Dan jika kita menghubungkan semua sampel ini, kita akan mendapatkan versi diskrit dari sinyal asli. Frekuensi pengambilan sampel ini disebut dengan frekuensi sampling. Jika frekuensi sampling terlalu rendah, kita akan kehilangan informasi dari sinyal asli. Dan ini menyebabkan aliasing, yaitu ketika sinyal yang dihasilkan setelah sampling ini tampak berbeda dari sinyal yang aslinya. Nah, untuk mencegah aliasing ini,
kita harus memastikan bahwa frekuensi sampling minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi dalam sinyal aslinya. Aturan ini disebut dengan teorema N-Shannon. Jika aturan ini dipenuhi, kita bisa mendapatkan cukup informasi dari sinyal asli sehingga bisa direkonstruksi kembali tanpa kehilangan detail yang penting. Nah, selain itu, dalam domain frekuensi yang menunjukkan bagaimana sinyal tersusun dari berbagai frekuensi, proses sampling ini menyebabkan salinan dari spektrum sinyal asli muncul berulang kali pada kelipatan dari frekuensi sampling. Jika jarak antar salinan ini terlalu kecil karena frekuensi sampling yang rendah, maka bagian-bagian dari spektrum tersebut bisa saling tumpang tindih yang menyebabkan distorsi aliasing. Inilah sebabnya kita harus memilih frekuensi sampling yang cukup tinggi agar spektrum sinyal tetap terpisah dan bisa direkonstruksi dengan baik. Kalau yang 3.2, rekonstruksi dengan interpolasi. Jadi setelah kita memiliki sinyal dalam bentuk diskrit yang berupa kumpulan sampel, kita seringkali kan ingin mengubahnya kembali menjadi sinyal analog yang halus. Nah, proses ini disebut juga dengan rekonstruksi setelah yang dijelaskan tadi. Dan biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik interpolasi. Interpolasi ini adalah proses mengisi celah di antara sampel untuk membentuk kembali sinyal yang lebih mulus. Salah satu metode terbaik untuk interpolasi ini adalah menggunakan fungsi sinc, yaitu fungsi matematis yang mampu menciptakan transisi yang halus antar titik-titik sampel. Nah, fungsi ini bekerja dengan mengambil setiap titik sampel dan memperluasnya ke sekitar menggunakan gelombang kecil yang halus, sehingga ketika semua titik sampel digabungkan dengan cara ini, sinyal asli bisa dipulihkan kembali. Dalam praktiknya, interpolasi ini dilakukan dengan menggunakan filter low pass, yaitu rangkaian elektronik yang hanya melewatkan frekuensi yang ada di dalam sinyal asli, dan kemudian membuang frekuensi tambahan yang muncul akibat proses sampling. Dengan begitu, sinyal yang dihasilkan kembali menjadi bentuk yang mirip dengan sinyal analog aslinya. Dengan kata lain, jika sampling yang dilakukan dengan benar menggunakan frekuensi sampling yang cukup tinggi, kita bisa merekonstruksi sinyal tanpa ada kehilangan informasi, hanya dengan menggunakan interpolasi yang tepat atau filter low pass yang sesuai. Saya akan mengulas kembali sebagai kesimpulan. Jadi, sampling adalah proses mengambil titik-titik dari sinyal analog secara berkala untuk mengubahnya menjadi sinyal digital. Jika frekuensi sampling terlalu rendah, akan terjadi aliasing yang menyebabkan distorsi pada sinyal. Rekonstruksi adalah proses mengembalikan sinyal digital menjadi sinyal analog dengan interpolasi atau filter low pass. Nah, jika frekuensi sampling memenuhi aturan teorema N-Shannon, sinyal asli bisa dikembalikan dengan akurat tanpa kehilangan informasi. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengerti bagaimana suara dari musik digital atau komunikasi seluler bisa terdengar jernih meskipun berasal dari sinyal diskrit hasil sampling. Sekian dari saya, terima kasih.